Kisah kakek Cangkul, arwah yang tak pernah dikubur. Langit desa Wonosuci sore itu tampak kelabu, meski jam baru menunjukkan pukul 4. Awan-awan menggumpal tebal di atas pegunungan, menandakan hujan akan turun kapan saja. Desa yang terletak di kaki Gunung Wukir itu terkesan sunyi, boken terlalu sunyi untuk ukuran desa yang tidak jauh dari kota. Jalanan tanah becek, pohon-pohon pisang yang tumbuh liar di tepi sawah, dan suara tonggeret yang kadang terdengar memekakan telinga, seolah jadi iringan suasana mencekam yang tak disadari. Faiz, santri muda dari pesantren Darul Falah, baru 2 hari tinggal di rumah Pak Karto, kepala dusun Wonosuci. Ia ditugaskan oleh Kiai untuk mengisi kegiatan ngaji dan belajar baca Quran selama liburan Ramadan. Bagi Faiz, ini semacam tugas pengabdian. Namun sejak ia tiba, ada hal-hal ganjil yang terus mengusik pikirannya. Warga desa sangat ramah, tapi hanya sampai menjelang maghrib. Setelah itu, semuanya berubah. Rumah-rumah cepat ditutup lampu-lampu, dimatikan lebih awal, dan tak ada satupun warga yang berada di luar rumah setelah pukul 8. Bahkan suara anjing pun tak terdengar. Desa ini seperti masuk ke dalam mode diam. Setiap malam, terutama jika hujan mulai turun, malam pertamanya di desa, Faiz sempat keluar untuk mengambil wudhu di sumur belakang. Ia heran karena Pak Karto menegurnya dengan nada tegas. "Nah Faiz, kalau malam jangan ke belakang sendirian, apalagi kalau hujan mau turun. Mending di dalam saja." Ya, Faiz menurut, tapi naluri penasarannya mulai terusik. Sore itu, saat Faiz duduk bersama anak-anak mengaji di langgar kecil, seorang bocah tiba-tiba menunjuk ke arah sawah di ujung dusun sambil bertanya polos, "Kak Faiz tahu nggak cerita kakek Cangkul?" Faiz tertawa kecil. "Kakek Cangkul? Siapa itu?" Anak-anak langsung terdiam. Salah satunya Seno, tampak pucat. "Jangan disebut namanya waktu langit mau hujan, Kak." "Kenapa memangnya?" Seno menendok. "Nanti dia datang, tawak nyari kuburannya." Sepulang dari langgar, Faiz memberanikan diri bertanya ke Pak Karto tentang nama itu. Ekspresi lelaki parubaya itu langsung berubah. Sejenak ia terdiam, sebelum akhirnya menjawab dengan datar, "Itu cuma dongeng lama, jangan dipikirin. Yang penting kalau malam, apalagi pas hujan, jangan dekat sawah." "Tapi kenapa?" "Pokoknya jangan. Di sini kami masih pegang aturan lama. Ada hal-hal yang lebih baik nggak diganggu." Faiz tak menanggapi lagi, tapi kepalanya terus memikirkan apa yang dikatakan anak-anak tadi. Malam itu, hujan turun, rintik, pelan tapi konsisten, seperti menggatu genggetak genteng rumah dengan pola yang tidak wajar. Ketika jarum jam menunjukkan pukul 2 dini hari, Faiz terbangun karena suara aneh dari luar jendela kamarnya. Suara seretan benda logam di tanah. Krik, krik, klek. Faiz duduk perlahan. Hujan masih turun. Rumah Pak Karto sunyi total. Ia menahan napas, mencoba mendengarkan lebih jelas. Lalu suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih dekat, seperti ada sesuatu yang dicangkul. Faiz perlahan membuka jendela kecil di kamarnya. Ia menajamkan pandangan, menembus kegelapan di halaman belakang. Tak ada siapa-siapa, tapi anehnya, tanah di dekat pohon mangga terlihat basah dan berlubang, seperti habis dicangkul. Dan yang paling membuat merinding, ada jejak lumpur berbentuk kaki telanjang yang menuju langsung ke bawah jendela kamarnya. Keesokan paginya, Faiz memberanikan diri mengecek halaman belakang. Tanahnya memang rusak. Ada seseorang menggali, lalu menimbunnya kembali. Tapi tak ada bekas alat apapun. Tak ada cangkul, tak ada alat berat, tak ada bekas sepatu. Hanya telapak kaki yang besar dan lumpur yang bau tanah busuk. Faiz menceritakan hal itu pada Pak Karto, tapi hanya dijawab dengan gumaman. "Sudah saya bilang, jangan keluar malam-malam."
apalagi pas hujan. Dia memang sering lewat belakang situ. Dia, maksudnya siapa, Pak? Pak Karto diam, lalu berkata lirih, seolah hanya untuk dirinya sendiri, yang gak pernah dikubur itu, pasti masih nyari tempatnya pulang. Malam berikutnya, Faiz kembali mengalami hal ganjil. Saat sedang mengaji sendiri di mushola, ia melihat seseorang berdiri di luar, bertopi keping, tubuh bungkuk, memegang cangkul yang meneteskan lumpur. Faiz sempat memanggil, tapi sosok itu tidak menjawab. Ia hanya menunduk, lalu berjalan pelan menuju arah sawah tua, menghilang di kegelapan malam dan derasnya hujan. Esok harinya, Faiz bertanya ke seorang pemuda desa, Joko, yang sedikit lebih terbuka dari warga lain. Setelah didesak, Joko akhirnya menceritakan sebuah kisah. Dulu ada petani namanya Mbah Wiryo, orang baik, suka bantu. Tapi suatu hari dia hilang. Katanya waktu itu habis mencangkul di sawah sendiri. Hujan deras banget, tapi anehnya dia nggak pernah ditemukan. Cangkulnya juga enggak. Terus setelah beberapa minggu, banyak orang mimpi didatangi dia. Mbah Wiryo minta dikubur, tapi warga nggak nemu jasadnya. Lama-lama warga takut. Lalu, ya sudah, dibiarkan saja. Dan sekarang Joko menatap Faiz serius. Kalau hujan turun malam-malam, katanya dia datang ke rumah-rumah, minta tolong, minta dikubur. Tapi siapapun yang lihat dia bisa kena sial. Ada yang kesurupan, ada yang hilang, ada juga yang mendadak sakit aneh. Faiz merasa kisah ini bukan sekadar mitos. Ia mulai mencari tahu lebih jauh. Ia bertanya ke kiai lewat telepon dan disarankan untuk membacakan doa-doa untuk arwah gentayangan. Tapi ia merasa belum cukup. Malam itu, hujan turun lagi, dan kali ini suara cangkul itu bukan dari luar, tapi dari bawah lantai kamarnya. Tok, tok, CANGK. Tok, suara seperti ada yang menggali dari balik papan. Faiz berdiri ketakutan. Ia mengucap istighfar berkali-kali, dan ketika ia membuka sajadah, ia menemukan sehelai daun pisang yang basah dan berdarah. Faiz bertiket. Ia harus ke sawah tua itu. Ia harus cari kebenarannya. Karena jika dibiarkan, arwah itu akan terus menghantui dan mungkin membawa lebih banyak korban lagi. Dan saat ia melangkah keluar rumah, di tengah hujan dan kegelapan malam itu, suara seretan cangkul di tanah mulai terdengar lagi. Lebih dekat, lebih seperti menggali kubur yang tertunda. Hujan belum berhenti sejak maghrib. Angin bertiup kencang dari arah sawah, membawa bau lumpur basah yang menyengat. Tapi Faiz, dengan jas hujan tipis yang mulai robek, tetap melangkah perlahan keluar dari rumah Pak Karto. Langkahnya berat, bukan hanya karena tanah licin, tapi karena rasa takut yang terus menggelayut sejak suara cangkul tadi terdengar dari bawah lantai kamarnya. Ia membawa senter kecil dan mushaf kecil di sakunya. Langkahnya menuju jalan setapak di belakang rumah, arah ke sawah tua yang sejak ia datang tak pernah disentuh siapapun. Sawah itu terletak agak menjorok ke dalam hutan bambu. Pohon-pohon rimbun menutupi pandangan. Di sana pernah berdiri saung tua milik seorang petani Mbah Wiryo yang konon hilang puluhan tahun lalu dan tak pernah ditemukan. Faiz tak tahu pasti letak saung itu, tapi entah mengapa kakinya seperti digerakkan oleh sesuatu, seperti ada panggilan. Setelah berjalan beberapa menit di bawah deras hujan, Faiz sampai di sebuah lahan terbuka yang dikelilingi pohon pisang, semak belukar, dan ilalang liar. Di tengahnya ada lahan tanah yang bentuknya tidak beraturan. Sialah, pernah digali, lalu ditimbun kembali asal-asalan. Dan tepat di dekatnya berdiri rangka saung reot nyaris ambruk dengan atap dari daun rumbia tua yang berlubang-lubang. Faiz menyalakan senter. Cahayanya memantul pada lumpur dan genangan air. Lalu ia melihatnya cangkul
tertancap di tengah sawah itu, sendiri, seperti menunggu. Langkah Faiz terhenti. Bulu kuduknya meremang, tapi ia merasa tak bisa mundur. Dengan napas berat, ia berjalan, mendekat ke arah cangkul itu. Saat tangannya nyaris menyentuh gagangnya, ia mendengar suara dari balik saung. Suara napas berat, seperti seseorang kelelahan, tua, pelan. Dan kemudian suara itu mulai bicara. "Aku belum dikubur." Faiz menoleh cepat. Tak ada siapa-siapa, tapi suara itu jelas, nyaring, dekat. "Aku di sini, bawahku." Ada yang belum selesai. Lumpur di bawah kakinya mendadak bergetar. Faiz mundur beberapa langkah. Senter di tangannya tiba-tiba mati. Dalam gelap itu, ia melihat sosok bayangan tinggi, membungkuk, mengenakan caping, berdiri di samping cangkul, tak bergerak, tapi keberadaannya terasa sangat nyata. Sosok itu menunduk, lalu perlahan menghilang ke dalam tanah seperti ditelan bumi. Faiz lari sekuat tenaga ke rumah Pak Karto. Hujan tetap turun, tapi suara cangkul terus mengikutinya. Sesampainya di rumah, ia langsung mengetuk pintu keras-keras. Pak Karto membuka dengan wajah panik. "Astagfirullah, Nak Faiz, mau mati kamu ke sawah tengah malam." Faiz terengah-engah. Saya lihat dia, Pak. Dia minta dikubur, tapi mayatnya nggak ada." Pak Karto langsung menyuruh Faiz masuk dan menguncikan pintu. "Besok pagi kita bicara, sekarang istirahat saja dulu," katanya. Tapi malam itu, Faiz tidak bisa tidur. Mimpi-mimpinya dipenuhi lumpur cangkul dan suara tangisan tua. Pagi harinya Faiz mengajak Joko, pemuda desa, untuk menemaninya kembali ke sawah. Joko sempat menolak, tapi akhirnya luluh setelah Faiz bersumpah tak akan melibatkan warga lain. Mereka sampai di tempat yang sama, tapi kini cangkul itu hilang. Tanah terlihat seperti tergali kembali lebih dalam. Joko memeriksa lumpur dan menemukan pecahan tulang kecil. "Ini tulang manusia ya?" tanya Joko ngeri. Faiz mengangguk perlahan. Di bawah saung, mereka menemukan sepotong kayu ukir yang sudah setengah lapuk, bertuliskan huruf Arab Pegon. "Innalillahi, ya Allah, pulangkan aku." Mereka membawa potongan tulang dan kayu itu ke rumah Ustaz Malik, pengasuh langgar. Lelaki tua itu langsung pucat saat melihat barang-barang itu. "Ini milik Mbah Wiryo. Saya ingat kayu ini dari sajadahnya dulu. Tapi kenapa baru muncul sekarang?" Faiz menjelaskan semuanya tentang suara, sosok bayangan, cangkul di tengah sawah, tentang ucapan lirih yang meminta dikuburkan, dan tentang jejak lumpur yang selalu muncul setiap malam hujan. Ustaz Malik kemudian berkata pelan, "Faiz, arwah orang yang mati tak wajar. Apalagi tak dikubur bisa tersiset. Apalagi kalau kematiannya disembunyikan." "Disembunyikan?" Ustaz Malik menatapnya dalam. "Ada rumor lama bahwa Mbah Wiryo bukan hilang, tapi dibunuh." Dari penyelidikan diam-diam ke beberapa warga lanjut usia, Faiz dan Joko menemukan cerita mengejutkan. Puluhan tahun lalu, proyek pembangunan jalan akan membelah sawah-sawah warga. Mbah Wiryo menolak menjual lahannya. Ia berdiri sendirian menghadang alat berat. Malam itu, ia tidak pulang. Keesokan harinya, sawahnya hancur dan Mbah Wiryo hilang. Rumor menyebut ia dihabisi oleh oknum desa sendiri karena dianggap menghalangi proyek yang menguntungkan banyak orang. Tapi tak ada bukti, dan akhirnya cerita itu dikubur, seperti tubuhnya yang tidak pernah ditemukan. Malam itu, hujan kembali turun. Kali ini lebih deras, dan angin membawa suara yang tak bisa disangkal. Ciar,
K Cia NGK terdengar jelas dari arah bawah rumah Pak Karto. Saat Faiz membuka pintu belakang, ia melihat jejak lumpur masuk ke dapur, dan di tengah ruangan ada gumpalan lumpur besar dengan cangkul berkarat menancap di dalamnya. Faiz membaca ayat kursi karis-karas, tapi suara cangkul itu semakin kencang. Tiba-tiba cangkul itu terangkat sendiri, menggantung di udara dan mengarah ke Faiz. Berak, Joko masuk, mendorong Faiz ke samping. Cangkul menancap di lantai kayu. Mereka berdua lari ke depan rumah, sementara dari belakang terdengar suara berat. Kembalikan. Aku kuburkan. Bawa semua yang bersalah. Faiz tahu arwah itu tidak akan tenang hanya dengan doa. Ia ingin jasadnya ditemukan, tapi lebih dari itu, ia ingin kebenaran dibuka. Dan malam itu, Faiz bersumpah ia akan menggali tanah di bawah saung tua sampai ia menemukan jasad Mbah Wiryo yang sebenarnya. Tanah basah itu seperti menatap Bali. Lumpur yang membungkusnya bukan sekadar tanah sawah biasa, melainkan sesuatu yang terasa berat. Berat oleh kenangan, berat oleh dosa. Pagi itu, meski tubuhnya masih lemas karena kejadian semalam, Faiz tetap mendatangi sawah tua bersama Joko. Ia membawa sekop, mushaf kecil, dan botol air doa yang telah dibacakan oleh Ustadz Malik semalam. Wajahnya pucat, namun tekadnya membara. Mereka tiba di dekat saung reot sekitar jam 9 pagi. Kabut pagi belum sepenuhnya menghilang, dan bekas jejak lumpur yang ditinggalkan cangkul semalam masih tampak samar. Aku yakin dia ada di sini, ujar Faiz sambil menunjuk titik di dekat tiang saung yang tampak lebih tenggelam dibanding bagian lain. Tempat ini seperti menyimpan sesuatu. Joko mengangguk, lalu mulai menggali. Beberapa menit menggali, sekop mereka menyentuh sesuatu. Bukan batu, bukan akar, tapi kain basah, lapuk, dan berbau. Dengan hati-hati, Faiz membongkar bagian itu lebih luas. Saat kain disingkap, mereka menemukan potongan tulang rusuk. Sebagian masih terbungkus pakaian yang menempel di tanah. Joko tertegun, mulutnya bergetar. Faiz, ini manusia? Faiz tidak menjawab. Ia membaca doa dalam hati, lalu menyiramkan air doa ke atas tanah. Namun begitu air mengenai tulang itu, tanah di sekitarnya mulai bergetar pelan. Angin bertiup dari arah utara, dan semak-semak bambu di sekitar sawah mengeluarkan suara lirih seperti seseorang menangis tertahan. Dan di kejauhan terdengar suara cangkul. Padahal tak ada siapa-siapa. Suara itu menggema dari dalam tanah. Tak ingin membuang waktu, mereka menghubungi Ustaz Malik dan beberapa warga yang dipercaya. Proses evakuasi dilakukan dengan tertutup, karena Faiz tahu jika terlalu banyak orang tahu, bisa jadi warga desa malah panik atau berusaha menghentikannya. Setelah digali sekitar 1 meter lebih, ditemukan kerangka lengkap, dibungkus dengan kain putih yang sudah hancur, serta pecahan caping bambu dan sebuah cangkul tua dengan besi karat yang menembus ke tulang punggungnya. Dia dikubur hidup-hidup, kata Ustaz Malik pelan. Cangkul ini menusuk dari belakang, dilumpuhkan, lalu dikubur. Suasana berubah hening. Faiz menandok. Ada amarah dan iba yang bercampur dalam dada. Mbah Wiryo tidak hilang karena tersesat. Aidip, dan lebih mengerikan lagi, jenazahnya disembunyikan. Kuburnya tanpa doa, tanpa batu nisan, tanpa pamit. Proses pemakaman dilakukan diam-diam sore itu juga. Jenazah dipindahkan ke pemakaman umum dengan syariat yang benar. Dimandikan sebisanya, dikafani ulang, disalatkan, dan dikuburkan dengan nama lengkapnya, Wiryo Kusumo bin Mulyadi. Saat jenazah hendak dimasukkan ke liang lahat, awan hitam kembali menutupi langit. Namun hujan tak turun.
hanya angin berhembus lembut, seolah alam pun menyaksikan keadilan yang akhirnya ditegakkan. Setelah proses selesai, Faiz membaca doa panjang, dan di antara gema doa itu, ia mendengar suara halus. "Terima kasih, Nak." Ia menoleh, tak ada siapa-siapa. Tapi ia tahu Mbah Wiryo ada di sana, menyaksikan. Malam harinya, desa terasa lebih tenang. Tak ada suara aneh, tak ada jejak lumpur, tak ada cangkul yang menyeret-nyeret tanah. Untuk pertama kalinya, suasana desa saat hujan turun terasa normal. Faiz mengira semuanya sudah selesai. Sampai beberapa hari kemudian, seorang lelaki tua di desa Pakwarto, mantan kepala dusun, sebelum Pak Karto meninggal, mendadak di kamarnya. Wajahnya tampak ketakutan, dan yang lebih mengerikan, tangannya menggenggam sepotong caping basah, penuh lumpur. Kematian itu membuat Faiz kembali curiga. Ia mencoba menelusuri latar belakang Pak Warto, dan mendapati satu hal mencurigakan. Dulu, saat proyek pembangunan jalan pertama dimulai, Pak Warto adalah ketua panitia pengadaan lahan. Faiz menggali lebih jauh. Dari arsip desa lama yang masih disimpan oleh perangkat desa, ia menemukan surat perjanjian antara para pemilik sawah dan pihak kontraktor. Tapi, ada satu nama yang dicoret paksa dari daftar. Wiryo Kusumo. Faiz kini yakin Mbah Wiryo dibunuh karena menolak menjual tanahnya. Dan Pak Warto kemungkinan besar terlibat langsung. Tapi, mengapa arwah Mbah Wiryo tetap gentayangan meski jasadnya sudah dimakamkan dengan layak? Malam itu Faiz bermimpi. Ia berdiri di tengah sawah yang membara. Langit merah darah. Tanah pecah dari celah-celahnya. Muncul tanggen-tanggen, kurus, mencakar. Di depan Faiz, berdiri sosok tua bertopi caping. Matanya kosong. Tangannya menggenggam cangkul. Namun kali ini, cangkul itu meneteskan darah segar. Belum semua selesai, Nak. Masih ada yang harus ikut aku, agar aku bisa benar-benar pergi. Faiz terbangun dengan keringat dingin. Telinganya masih mendengar gema suara itu. Dan saat ia membuka pintu kamarnya, ada selembar kain kafan basah tergantung di gagang pintu. Basah oleh lumpur. Dengan huruf Arab samar-samar tertulis, "Kubur satu, tapi dosanya banyak. Cari mereka." Faiz sadar, ini belum akhir. Kubur tanpa tanda telah ditemukan, tapi dosa lama belum ditebus sepenuhnya. Masih ada yang belum ikut dikubur. Masih ada yang harus membayar. Dan malam Jumat Kliwon berikutnya tinggal 2 hari lagi. Malam Jumat Kliwon datang lebih cepat dari yang Faiz harapkan. Awan tebal menggantung sejak sore, dan warga desa mulai menutup jendela lebih awal. Bahkan langgar kecil di ujung jalan tak lagi terdengar lantunan ngaji. Udara terasa berat bukan karena cuaca, tapi karena sesuatu yang belum selesai. Faiz tidak tidur malam itu. Ia duduk di teras rumah Pak Karto, menatap sawah yang kini sunyi. Tapi di telinganya, suara itu masih terus terngiang, suara Mbah Wiryo dalam mimpi. Belum semua selesai, Nak. Masih ada yang harus ikut aku. Ia percaya kematian Pak Warto bukan kebetulan. Arwah Mbah Wiryo tidak hanya ingin dikuburkan, tapi juga ingin kebenaran ditegakkan. Ingin para pelaku bertanggung jawab. Faiz membuka buku catatan kecilnya. Ia menuliskan nama-nama yang pernah disebut warga sebagai tokoh yang dulu terlibat dalam proyek penggusuran sawah. Pak Warto sudah meninggal. Mbah Sarmin, mantan tukang ukur lahan, sekarang sakit lumpuh. Pak Dirjo, mantan kepala RW, kini tinggal di rumah tua belakang balai desa Bu Murni. Istri dari pemilik alat berat yang meratakan sawah Mbah Wiryo. Semua orang itu masih, dan entah kenapa, setelah pemakaman Mbah Wiryo, satu persatu dari mereka mulai mengalami kejadian aneh. Mbah Sarmin yang lumpuh selama 5 tahun mendadak bisa berjalan, tapi hanya
saat malam. Istrinya bilang, setiap malam Jumat Kliwon, ia berjalan keluar rumah sambil mengangkat tangan ke atas, seperti mencangkul. Lalu pagi harinya, ia tak ingat apa-apa dan kedua kakinya kembali kaku. Pak Dirjo dilaporkan oleh cucunya karena berbicara dalam bahasa Jawa kuno, memanggil seseorang bernama Wiryo, dan memohon ampun. Ia juga menyebut kata-kata one dalum. Tidurnya, ampun, jangan tarik aku. Bukan aku yang gali, cuma suruhan. Sementara Bu Murni, sejak malam pemakaman Mbah Wiryo, mimpi dikubur hidup-hidup setiap malam. Suaminya bilang, istrinya kini takut tanah, takut air, dan hanya makan dari piring yang diletakkan di atas kursi, tak mau menyentuh lantai sama sekali. Faiz menemui Ustadz Malik untuk meminta nasihat. Ustadz, arwahnya belum tenang. Keadilan. Tapi apa saya harus membiarkan mereka mati satu-satu? Ustadz Malik menghela napas panjang. Tidak semua urusan bisa diselesaikan dengan kemarahan, Faiz. Kadang yang dibutuhkan adalah pengakuan, kebenaran. Faiz berpikir keras. Lalu muncul ide mengadakan malam tahlil dan doa di lokasi bekas sawah, sekaligus memanggil semua nama yang terlibat agar hadir. Jika mereka mau mengakui dosa mereka di hadapan Allah dan manusia, mungkin arwah itu bisa benar-benar pergi. Malam Jumat Kliwon itu, Faiz dan Joko menyiapkan acara doa kecil di bawah saung tua yang sudah diperbaiki seadanya, digelar tikar, lampu teplok, dan beberapa mushaf. Hanya segelintir warga yang datang, kebanyakan dari kalangan muda dan para santri dari luar desa. Yang mengejutkan, 3 dari 4 orang yang dicurigai hadir. Hanya Bu Murni yang tak datang. Suaminya bilang ia menggigil hebat dan tidak bisa berhenti muntah lumpur. Ya, lumpur, bukan lendir, bukan darah, tapi lumpur hitam bau tanah basah. Acara dimulai. Faiz memimpin doa dengan lantunan ayat-ayat pendek dan Yasin. Suasana khusyuk, tapi udara di sekitar mulai berubah dingin. Angin bertiup lirih, dan sawah yang tadinya hening mulai mengeluarkan suara seretan cangkul dari berbagai arah. Ustadz Malik membaca ayat kursi berulang-ulang, tapi Faiz tahu itu belum cukup. Pak Dirjo, Mbah Sarmin, tolong, malam ini, kalau memang pernah ikut dalam kejadian waktu itu, katakan, akui. Sebelum semua ini mengambil nyawa lagi. Semua diam. Tiba-tiba, Mbah Sarmin berdiri sendiri, kakinya yang lumpuh bergerak. Ia menatap Faiz dengan wajah kosong. Saya, yang pertama, gali lubangnya, katanya pelan. Saya cuma disuruh. Saya nggak tahu dia hidup. Kemudian Pak Dirjo menangis keras. Saya suruh bawa cangkul. Saya pikir cuma nakut-nakutin. Tapi waktu lihat tubuhnya goyang di lubang, saya diam. Langit mulai bergemuruh. Ustaz Malik segera memimpin mereka mengucap istighfar dan doa kembali dibacakan. Dan para pelaku mencium tanah sebagai bentuk pertobatan. Dan ketika doa ditutup, angin berhenti. Langit terang sesaat. Kabut perlahan menghilang, dan Faiz melihat sosok bertopi caping berdiri di batas ilalang. Ia menatap Faiz dengan tenang, lalu perlahan berjalan mundur ke balik sawah, tanpa suara, tanpa cangkul. Tapi semuanya belum benar-benar berakhir. Keesokan harinya, Faiz mendapat kabar Bu Murni meninggal. Ditemukan di dapur dengan posisi tengkurap di atas lumpur. Mulutnya menganga dan di dalamnya ditemukan segenggam tanah basah. Suaminya bersumpah. Malam sebelum meninggal, Bu Murni mengigau berkata, saya yang suruh matiin lampu. Saya tahu Wiryo belum mati, tapi saya yang bilang, tutup lubangnya. Jangan kasih siapa-siapa tahu. Faiz kembali ke pemakaman Mbah Wiryo, membawa bunga, air doa, dan mushaf. Ia duduk lama di sana, membaca Al-Fatihah, dan saat ia menunduk, ia melihat jejak kaki.
menuju keluar dari kubur, tapi tidak ada jejak kembali masuk. Faiz menatap langit. Hujan mulai turun perlahan, namun tidak ada suara cangkul lagi. Namun entah mengapa, malam itu ia bermimpi. Ia sedang berdiri di tengah sawah kosong. Dore, kejauhan, ada seseorang memanggilnya. Nah, kuburkan satu lagi yang belum kalian gali, yang paling kotor. Faiz duduk di depan kitab doa, menggigit bibirnya sendiri. Ia tahu, satu-satunya orang yang belum dikubur dengan benar, bukan hanya tubuh, tapi juga dosanya, adalah seseorang yang selama ini terlihat paling tidak bersalah, Pak Karto Tuan, rumah tempat Faiz tinggal. Pagi itu, Faiz mengamati tingkah Pak Karto dengan seksama. Lelaki paruh baya itu tampak gelisah, tangannya gemetar saat menuang teh. Wajahnya pucat, tatapannya kosong keluar jendela. Lalu tiba-tiba, Pak Karto berkata, "Nek Faiz, saya mau tanya, kalau orang ikut natap-nutapin pembunuhan, tapi dia nggak ikut bunuh langsung, dosanya sama?" Ya, Faiz menatapnya. Kalau tahu kebenaran tapi diam, apalagi kalau kebenaran itu soal nyawa orang lain, maka dia bagian dari kejahatan itu sendiri. Pak Karto menunduk. Ia menggenggam erat tangannya. "Saya dulu masih muda waktu itu. Saya tukang catat tanah. Saya tahu nama Mbah Wiryo dihapus dari daftar. Saya tahu tanahnya diambil paksa. Tapi saya diam. Saya takut." Ia menatap Faiz penuh luka. "Saya yang kunci pintu rumah saat waktu mereka kubur Mbah Wiryo hidup-hidup. Saya yang bilang, jangan lapor ke polisi. Saya yang bohongin warga." Faiz terdiam. Di hatinya bercampur marah dan iba. Tapi lebih dari itu, ia merasa inilah yang paling kotor yang dimaksud Mbah Wiryo. Bukan karena ia paling jahat, tapi karena ia menyimpan semua kebusukan dan membiarkan luka itu jadi warisan diam-diam untuk seluruh desa. "Pak, kalau Bapak betal-betal ingin menebus semuanya, jangan cukup dengan cerita ke saya. Ceritakan ke semua warga, ke keluarga Mbah Wiryo, dan mohon maaf langsung ke makamnya." Pak Karto mengangguk lemah. 2 hari kemudian, Pak Karto mengumpulkan warga di balai desa. Dengan suara gemetar, ia menceritakan semuanya. Bagaimana proyek jalan itu sebenarnya memaksa Mbah Wiryo menyerahkan sawahnya, dan bagaimana pembunuhan itu bukan kecelakaan, melainkan keputusan sekelompok orang. Warga gempar, beberapa orang menangis. Ada yang mencaci, tapi tidak ada yang membantah. Pak Karto lalu dibawa ke makam Mbah Wiryo. Di sana, ia menangis sambil memeluk nisan tua yang baru dipasang beberapa hari lalu. "Saya mohon ampun, Mbah. Saya salah, saya pengecut. Saya kembalikan nama panjenengan. Saya bersaksi, kalau panjenengan bukan orang gila, bukan orang keras kepala. Panjenengan hanya mempertahankan hak panjenengan." Ia mencium tanah, membaca doa. Dan saat itu, hujan tiba-tiba berhenti. Langit yang tadinya gelap jadi terang mendadak. Kabut tipis muncul dari balik ilalang. Faiz menatap jauh ke ujung makam. Ia melihat sosok Mbah Wiryo berdiri, mengenakan baju lusuh, caping di kepala. Tapi kali ini tak ada cangkul, tak ada lumpur. Wajahnya damai. Ia tersenyum ke arah Faiz, lalu perlahan membalik badan. Berjalan menyeberangi jalan setapak dan menghilang di antara sinar matahari pagi. Beberapa bulan kemudian, Faiz telah kembali ke pesantren. Ia tak lagi mendengar kabar tentang gangguan di desa Wonosuci. Tak ada lagi suara cangkul, tak ada lagi lumpur basah yang muncul tanpa sebab. Desa mulai ramai kembali. Orang-orang mulai bercocok tanam lagi. Sawah, tempat Mbah Wiryo dulu bekerja, kini dijadikan tanah wakaf dan ditanami pohon-pohon buah.
Namun, suatu malam, saat Faiz sedang membaca Quran, menjelang tidur, bau lumpur samar dari luar kamarnya. Ia membuka jendela dan melihat halaman pesantren basah karena gerimis. Tak ada siapa-siapa, tapi di tanah dekat pagar ada bekas jejak kaki telanjang. Besar, dalam, seperti jejak seseorang yang baru. Selesai mencangkul, Faiz tersenyum tipis, lalu menutup jendela perlahan, berbisik pelan, "Selamat jalan, Mbah, semoga panjenengan sudah benar-benar pulang." Dan cerita pun tamat.